Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita nglajengaken pembahasan ingkang kita pendet saking tiga kitab tauhid. Insyaallah kita masuk pada pembahasan bab yang ke-46, at-tasammi biqadil qudat wa nahwi. Itu penggunaan gelar qadi qudat, hakimnya para hakim, dan yang semisal dengan gelar-gelar seperti ini. Bapak sekalian, di antara pelajaran tauhid adalah munculnya rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan hamba mendudukkan dirinya benar-benar hamba yang bergantung mutlak, merasa fakir dan merasa totalitas membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara adab seorang hamba, dia tidak menggunakan gelar-gelar yang tidak pantas bagi kedudukan seorang hamba, yang akan mendudukkan dirinya seakan-akan pesaing atau kedudukan yang layak hanya disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti gelar-gelar rajanya para raja, hakimnya para hakim. Rajanya para raja yaitu Allah Subhanahu wa taala, hakimnya para hakim yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gelar-gelar kebesaran seperti ini, Bapak sekalian, pertama mengandung kebohongan. Kenapa kebohongan? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak menyandang gelar-gelar tersebut. Rajanya para raja, hakimnya para hakim, itu hanya Allah yang layak menyandang gelar tersebut. Sehingga gelar-gelar seperti itu mengandung unsur kebohongan, kedustaan. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, gelar seperti hakimnya para hakim, rajanya para raja tersebut, ini akan mendorong seorang untuk memiliki sikap sombong. Dia memiliki kesombongan, bersikap sombong. Yang kebesaran, kemuliaan
kemudian kesombongan, ini tidak layak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyandangnya. Makanya sekalian, hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang paling merasa fakir, hamba yang paling merasa hina, hamba yang paling merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat dasar seorang hamba itu adalah at-tadallul wal khudu. Dia benar-benar merasakan kehinaan di hadapan al-ma'bud, di hadapan sang sesembahan. Dia merasakan fakir, yaitu merasakan membutuhkan secara totalitas mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Yang hubungan antara kita dengan Allah, dikatakan Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian ini adalah orang-orang yang fakir. Fuqara'u ilallah, orang-orang yang fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Sehingga hamba yang paling mulia adalah hamba yang paling merasa fakir, paling merasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merasa tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Semuanya itu hanya semata-mata pemberian Allah Ta'ala. Semuanya itu semata-mata hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia merasa tidak memiliki apapun, kerajaan, kekuasaan, harta, segala macam, karena itu hanya merupakan semata-mata pinjaman dari Allah Ta'ala. Begitu Allah cabut atau Allah minta, ya sudah, kemudian bisa hilang dan lepas. Kemudian sedangkan Allah Ta'ala itu adalah Al-Ghaniyyu, zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan apapun dari para manusia, bahkan termasuk tidak membutuhkan ketaatan-ketaatan dari para manusia. Sehingga Allah sampaikan dalam hadis qudsi yang sudah sering kita sampaikan, wahai manusia, ya ayuhan nas, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka ini di puncak-puncak ketakwaan kepada Allah Ta'ala, seperti takwanya Jibril atau takwanya Rasulullah SAW, itu tidak akan sedikit pun menambah kerajaanku. Seandainya manusia dan jin yang pertama yang terakhir itu mereka di puncak-puncak kekafiran, seperti iblis semuanya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Ini adalah menunjukkan tentang kemahakayaan Allah. Ini tidak butuhnya Allah sama sekali kepada manusia. Termasuk kekayaan Allah itu kemampuan Allah untuk mencukupi segala-galanya apa yang diminta oleh para hamba. Sehingga juga Allah katakan, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'taitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir itu semuanya itu berdiri di satu lembah,
semuanya minta kepadaku, semua permintaan aku penuhi, maka tidak akan berkurang kekayaanku kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Ini semuanya menunjukkan tentang kemahakuasaan, kemahakekayaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba, kita diajarkan Allah, kamu itu fakir, kamu itu nggak punya apa-apa, lahir juga asalnya nggak bawa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Kemudian Allah berikan harta, Allah berikan jabatan, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan segala macam, dan nanti akan diputus semuanya oleh Allah Ta'ala, mau nggak mau. Ada yang nggak rela akan dilucuti semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pangkat jenderalnya ya akan dilucuti, konglomeratnya juga akan dilucuti, kepunyaan dia apapun dari perkara dunia akan dilucuti. Ketika orang mati ya sudah dilucuti semuanya. Semuanya dipisahkan oleh Allah dari semua yang dia miliki dari perkara dunia. Tinggal kembali kepada Allah dengan ini apa yang dia pernah lakukan saat di dunia. Datang sendiri, nggak ada pengawal, nggak ada yang membela dia. Wa kulluhum ya'tihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang nanti akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Enggak ada yang mengawal, enggak ada yang akan membela. Masing-masing dia akan tinggal mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan di dunia. Demikian juga sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bergantung mutlak kepada Allah tanpa merasa dia memiliki kekuatan apapun. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Waidat yang maha hidup, yang tidak pernah mengalami kematian, Waidat yang menegakkan segala urusan diri dan para hambanya. Dengan rahmatmu aku beristighosah, ya Allah perbaikilah urusan kehidupanku, dan jangan kau sandarkan dalam urusan memperbaiki diriku sendiri ini kepada diriku sendiri. Jangan kau biarkan atau jangan kau sandarkan dalam memperbaiki segala urusanku ini kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Ini mengajarkan kepada kita sekalian agar kita senantiasa merasa bersandar total kepada Allah Ta'ala, sehingga hal-hal yang kemudian sifatnya akan menjadikan dirinya merasa besar, sehingga dia merasa hebat, merasa seperti penguasa segala, di atas segala penguasa yang ada. Ini adalah gelar-gelar yang akan menjadikan dia menuju kepada sikap kesombongan. Dan Rasulullah SAW banyak mengancam tentang orang-orang yang sombong. Di antaranya la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi, sebesar semut hitam. Kesombongan, keangkuhan, dan sombong itu bisa dalam bentuk dia menolak kebenaran, al-kibru batarul haq. Dia tolak kebenaran karena dia merasa hebat, tinggi, besar, segala-galanya. Dan bisa dalam bentuk dia merendahkan orang lain. Wa ghamtun nas,
dan merendahkan orang lain karena dia merasa ini punya keagungan, kebesaran, kehebatan, kecerdasan, segala macamnya, kelebihan-kelebihan yang mereka ini miliki. Dan Allah SWT juga tegaskan dalam hadis qudsi, al-kibriya uridai, kebesaran itu adalah pakaianku, wal azamatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Man naza'ani wahidan minhuma alqaitu fi jahannam, barang siapa mengambil salah satu di antara keduanya akan aku lemparkan dia ke jahanam. Sehingga Allah sangat tidak suka dengan berbagai macam gelar-gelar keangkuhan, kesombongan, kebesaran seperti ini. Sehingga kita tidak berhak untuk merasa diri kita besar, hebat, dan segala macamnya. Bapak sekalian, sehingga gelar-gelar seperti ini diingkari oleh Allah SWT, karena semuanya itu semata-mata hanyalah pemberian Allah, dan Allah mengajarkan kita untuk tawadhu, merasa itu tawadhu itu merasa atau rendah hati. Tawadhu tidak merasa ada kelebihan, tidak ada merasa kehebatan, yang ada adalah betul-betul dia hanya memandang semuanya adalah pemberian dan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun ajarkan kepada kita semuanya, qul, katakan, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansi'u mulka man tasha. Waidat yang memiliki kerajaan, waidat yang memiliki kekuasaan, tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tansi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Ini adalah semuanya totalitas di tangan Allah Ta'ala. Orang dijadikan penguasa, dicopot dari penguasa, dimuliakan Allah, dihinakan oleh Allah, semuanya adalah kekuasaan mutlak Allah Ta'ala. Sehingga sudah selayaknya seorang hamba dia tidak merasa dirinya memiliki kehebatan, memiliki keluar biasaan, karena semuanya itu semata-mata adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair, semua kebaikan di tanganmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha ini mampu terhadap segala-galanya. Sekalian intinya adalah mengajarkan mereka kita untuk betul-betul ini tawadhu kepada Allah dan kepada para hamba Allah Ta'ala. Tawadhu kepada Allah benar-benar mendudukkan diri kita sebagai hamba yang fakir, hamba yang mengakui tentang segala keagungan dan kesempurnaan Allah, hamba yang mengakui tentang kehinaan dirinya. Ini adalah tawadhu kepada Allah Ta'ala, yang tunduk patuh secara totalitas terhadap segala syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketawadhuan kepada Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang sombong, lawan ibarat tawadhu, orang-orang yang mereka sok keminter, sok lebih bijak, sok lebih punya solusi yang baik, sehingga syariat Allah dikritisi, dihaja, yakni dikritisi, dikritik, dijelek-jelekkan, dihina-hinakan, kayaknya dia lebih hebat dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya otaknya dia itu lebih, ya ini luar biasa dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesombongan.
keangkuhan. Demikian juga tawadhu kepada para hamba Allah Ta'ala, karena dia merasa semua yang dia miliki hanyalah pinjaman dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mereka sombong dengan apa yang dia miliki, dia sedang lupa bahwa itu semuanya akan bisa hilang seketika. Merasa rumahnya gede, magrong-magrong, hartanya kayak harta Qarun, kejeblukan Semeru ya sudah langsung kependem habis, sudah riwayatnya sudah ini tamat. Merasa guanteng, masya Allah, Allah seret ngambung aspal, grepes semuanya juga habis riwayatnya. Semua yang kita miliki semuanya semata-mata adalah ini pinjaman dan pemberian dari Allah Ta'ala. Monggo kita tingali saniki dalil yang beliau bawakan. Inna akhna asmin 'indallah rajulun tasamma malikal amlaki la malika illallah qala Sufyan mithlu syahan keras akidu rajulun 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathu. Iya, Mas sekalian, dibawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kembali sahabat Abu Hurairah, sahabat yang sangat terkenal, banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah adalah orang yang masa keislamannya bersama Nabi niku termasuk singkat, hanya sekitar 3-4 tahun. Tetapi Abu Hurairah hafalan hadisnya sangat banyak. Hafalan hadisnya Abu Hurairah 5.374, sekitar itu. Dan itu tidak mengherankan, sebab Abu Hurairah selain dia memang cerdas, semangat, dan mewakafkan waktunya itu untuk mengumpulkan hadis Rasulullah SAW, sampai beliau memilih menjadi ahlus sufah, orang yang rela untuk tinggal di emperan masjid agar bisa banyak bertemu Nabi dan mengambil apa yang Nabi sampaikan. Selain itu, yang lebih penting lagi, beliau didoakan secara khusus oleh Nabi untuk tidak pernah lupa lagi apa yang telah dihafalkan. Dan sahabat Abu Hurairah ini termasuk Bapak sekalian yang dibidik oleh Syiah Rafidhah untuk dihancurkan kepribadiannya dengan dituduh sebagai kadzab, tukang dusta, karena banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Syiah, Bapak sekalian, kelompok yang memiliki dendam yang sangat kesumat terhadap ini Islam, kaum muslimin. Syiah Rafidhah yang sekarang di Iran itu, Bapak sekalian, aslinya dulu adalah Persia. Dan Persia itu dihancurkan sehancur-hancurnya itu di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dihancurkan total. Dan didoakan oleh Nabi kerajaan Persia ini dihancurkan Allah Ta'ala. Ketika Nabi mengirim surat kepada Raja Persia, surat dakwah, suratnya itu disuwek-suwek, dirobek-robek oleh Raja Persia, sehingga ketika Nabi dengar yang demikian, Nabi doakan Allahumma mazik mulkah,
Ya Allah, hancurkan kerajaan Persia. Hancurkan kerajaan Persia. Dan doa Nabi, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hitungan hari rajanya dibunuh oleh keluarganya sendiri. Dan kemudian total hancurnya kerajaan Persia itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga dendamnya kepada Umar itu sangat besar. Makanya pembunuh Umar, Abu Lu'lu' al-Majus, itu sangat diagungkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan digelari dengan Sujauddin, pahlawan agama, karena dianggap telah membunuh penjahat besar, yaitu Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang Umar itu ditakuti oleh setan. Setan saja takut. Kalau setan itu kepethuk Umar di suatu gang, maka setannya itu yang belok, dia cari jalan lain. Ini sangat dibenci Umar, sangat dibenci oleh ini orang-orang Syiah Rafidhah, sampai dibuatkan doa laknat secara khusus, laknat kepada sanamai Quraisy, dua berhalanya Quraisy. Yang dimaksud dengan dua berhalanya Quraisy adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sejarah Syiah itu sejarah kelam. Dari awal tumbuhnya Syiah sampai zaman kita sekarang ini selalu menorehkan ini kekejaman atau torehan-torehan hitam. Di zaman Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya mereka telah mengkhianati Ali, demikian pula mengkhianati Husain, sehingga Husain terbunuh atas pengkhianatan orang-orang Syiah Rafidhah. Lalu mereka merasa seperti menyesal dan meratapi terbunuhnya Husain, yang kemudian dirayakan dengan ini hari Karbala. Ini hari Karbala yang mereka upacaranya pakai yaitu mukul-mukulkan pedang atau senjata tajam ke tubuhnya sehingga berdarah-darah sebagai bentuk penyesalan dan ratapan terhadap ini Husain. Dan Syiah memiliki ajaran yang tidak pernah ketemu dengan Islam. Tidak pernah ketemu dengan Islam. Keyakinannya tentang Allah berbeda, tentang Rasulullah berbeda, tentang Al-Quran berbeda, tentang para sahabat berbeda. Dan pengkafirannya kepada para sahabat itu, Bapak sekalian, itu sangat berbahaya. Kalau sudah berhasil menanamkan kepada kaum muslimin bahwa sahabat itu adalah kafir, murtad, itu artinya satu, membodohkan Allah Subhanahu wa taala. Menuduh Allah itu bodoh. Kenapa? Karena Allah sudah memuji para sahabat dengan pujian yang sangat banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Pujian-pujian yang menunjukkan tentang sahabat itu manusia terbaik. Ulaika humus shadiqun. Allah memuji para sahabat dengan mereka ini orang-orang yang jujur, yang telah membuktikan kejujuran imannya, sehingga apapun yang siap untuk dikorbankan, siap dia korbankan demi imannya. Di antaranya adalah ketika mereka hijrah ke Madinah, apapun yang harus dikorbankan mereka siap korbankan demi mencari keridhaan dan karunia Allah, demi menolong agama Allah dan menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka digelari Allah pula dengan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang telah sukses di dalam beragama, sukses untuk menghadapi segala ujian-ujian kehidupan yang akan menghancurkan agama.
Karena ujian iman ini akan Allah datangkan bertubi-tubi kepada orang yang mereka mengaku dirinya beriman. Akan diuji oleh Allah Ta'ala. Yang ujian ini nanti akan menjadikan seorang itu terbukti dia itu orang yang sukses atau gagal. Diuji oleh Allah Ta'ala. Ujian syahwat, ujian syubhat. Dan setiap ujian yang Allah telah datangkan mereka telah lewati dengan sukses. Allah gelari para sahabat dengan ulaika humul muflihun. Allah gelari pula dengan ungkapan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sejati. Ada mukmin akon-akonan, mukmin akon-akonan, mukmin hanya ngaku-ngaku mukmin. Itulah orang-orang munafik. Yang ngaku dengan lisannya dirinya mukmin tapi dia sejati dirinya adalah kafir. Dan bukan mukmin yang musyrik, bukan mukmin yang menyekutukan Allah Ta'ala, mukmin tukang sajen, mukmin kemudian nyembah kuburan, mukmin nyembah pohon, mukmin merdukun, mukmin kolektor jimat-jimat, mukmin fasik durhaka kepada Allah, mukmin anti syariat. Ini adalah mukmin palsu semuanya dan mukmin musyrik. Allah gelari para sahabat ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu betul-betul mukmin yang sejati. Dan Allah yang mengatakan, Allah gelari mereka dengan ungkapan atau dengan gelar radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Dan saat bergelar yang lainnya sekalian, lah kalau Allah sudah mengatakan begini, Allah itu zat yang maha tahu, itu tidak akan pernah keliru. Kalau ternyata Allah sudah kadung gelari dengan gelar-gelar pujian yang setinggi langit kayak begini, setelah itu ternyata para sahabat itu kafir sepeninggal Nabi, kafir murtad, berarti nyun ngapunten Allah dituduh goblok, Allah bodoh. Ternyata keliru. Lem-lemannya Allah kepada para sahabat ternyata keliru, berarti Allah bodoh. Alangkah sangat mungkarnya tuduhan yang demikian kepada Allah Ta'ala. Demikian juga yang kedua, itu akan menuduh Rasulullah juga bodoh. Nabi sudah kadung memuji Abu Bakar, memuji Umar, memuji Utsman, mereka ahlul jannah. Ketika di atas Uhud, di atas bukit Uhud, ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Lalu Uhud bergetar. Ya Uhud, tenanglah. Di atasmu ada seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang syahid. Alias Nabi telah mentakyin siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Utsman. 2 yang satu adalah Siddiq, yang kedua syuhada yang akan masuk surga semuanya. Dan bahkan Nabi telah menjelaskan orang-orang yang ditakyin masuk surga. Ditunjuk satu persatu sahabat yang ditunjukkan masuk surga. Di antaranya 10 orang yang ditakyin Nabi masuk surga. Kemudian Nabi bagaimana menggelari mereka dengan khairun nas, sebaik-baik manusia, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang ada pada kurunku. Dan gelar-gelar sahabat yang telah yang Nabi sampaikan tentang para sahabat, tahu-tahu kemudian dikatakan semua sahabat kafir murtad, penipu, rakus dengan kekuasaan. Ini menunjukkan tuduhan para nabi betul-betul nabi bodoh. Dan kalau almar'u ala dini khalili, seseorang itu di atas agama kawan dekatnya, para sahabat nabi yang kemudian dituduh murtad kafir itu sama dengan nabi juga orang yang jelek karena bersahabat dengan manusia-manusia jelek. Menuduh Aisyah pezina,
Padahal pezina itu tidak akan menikah kecuali dengan pezina yang lainnya. Az-zaniyatu la yankihu illa zani. Pezina wanita tidak akan menikah kecuali dengan pezina laki-laki. Lah kalau Aisyah itu, padahal Aisyah itu adalah istri Nabi yang paling Nabi cintai, dan dia pezina, artinya menuduh tidak langsung Nabi itu pezina. Ini yang kedua, tuduhan kepada Nabi. Yang ketiga, sekalian, kalau sahabat itu sudah hancur di mata kita, sedangkan Quran ini sampainya kepada kita itu melalui tangannya para sahabat. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada manusia, sampai kemudian kita mengenal Quran dari kumpulan para sahabat yang dikumpulkan para sahabat. Kalau kemudian berhasil menanamkan keyakinan sahabat ini murtad kafir, maka Quran sudah tidak akan ada harganya lagi di hati setiap muslim. Lawang yang membawakan Quran aja orangnya kafir, murtad, hancur-hancuran, maka Qurannya akan ini menjadi jatuh dan tidak akan dihargai oleh setiap muslim. Kemudian yang keempat, akan membuat putus asanya dunia pendidikan. Kalau Nabi manusia terbaik, guru terbaik, Nabi itu yang paling menguasai ilmu, paling faham tentang ilmu, dan orang yang paling mengamalkan ilmu sehingga menjadi teladan dalam beramal, itu terkumpul pada Nabi. Dan guru yang paling diharapkan sukses berhasil mendidik anak didik itu guru yang ilmunya paling mumpuni, paling merantasi, paling tahu hakikat perkara. Yang kedua, yang menjadi teladan, sehingga ibaratnya langsung menggabungkan antara teori dan praktek. Kalau kita sering mendapatkan penceramah-penceramah yang kalau bicara sampai mumpluk, ibaratnya muntuk semuanya, tapi dalam praktek kehidupannya itu ndol besar, itu nggak bisa jadi teladan. Orang akan kehilangan ya ini keteladanan dalam mengamalkan ilmu, dan itu susah. Maka sampai dalam dunia pendidikan itu teladan satu perbuatan itu lebih bermanfaat dibandingkan dengan 1000 kata-kata. Satu keteladanan perbuatan itu lebih bermanfaat dalam dunia pendidikan dibandingkan dengan 1000 kata-kata. Ngekon anak sholat ping 1000, baru gue terus melungker, dia nggak berangkat sholat. Dengan bapaknya langsung ngasih teladan, ayo mangkat sholat ke masjid, berangkat. Itu lebih akan membekas bandingkan dengan diomongi ping 1000 tapi nggak memberikan teladan. Lah Nabi itu adalah mengajarkan ilmunya dengan sangat fasih, ilmunya paling benar, paling mendalam, dan teladannya betul-betul paling memberikan teladan. Guru terbaik. Lah kalau guru terbaik ini ternyata muridnya itu meleto semuanya, setelah Nabi wafat semuanya murtad kafir alias gagal dalam mendidik generasi sahabat, terus guru yang kayak apa yang akan diharapkan ini berhasil dalam melakukan pendidikan kepada ini para anak didik? Maka ini adalah dampak daripada mereka yang mencaci maki dan menghancurkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga kalau orang sudah jatuh kepercayaan kepada Al-Quran, kepada keteladanan Nabi atau keteladanan para sahabat, ya sudah, Islam akan jebol dari akarnya, akan jebol Islam seakar-akarnya, sehingga orang sudah tidak lagi peduli dan tidak lagi punya rasa pengagungan kepada itu ajaran Islam, Quran.
Maka Bapak sekalian, termasuk diantara seruan-seruan yang sebetulnya penipuan itu adalah gerakan ini persatuan Sunni Syiah. Ajakan-ajakan persatuan itu kayaknya enak, kayaknya nyaman didengar, tapi racun, banyak yang menawarkan racun. Persatuan tanpa mempedulikan akidah, ini hanya persatuan yang akan gelinding ke jahanam. Persatuan yang tidak mempedulikan yaitu akidah, sama dengan ngajak bersatu dengan Yahudi, dengan orang kafir, orang musyrik, menyatu hatinya nggak bisa. Persatuan semu. Persatuan yang hanya akan menghancurkan yaitu agama seseorang. Kita diperintahkan Allah bersatu, tapi bersatu di atas ikatan berpegang teguh dengan tali agama Allah Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tapi kalau kemudian harus bersatu itu dengan cara menghancurkan akidah, itu wajib untuk ini pecah. Nabi itu dikatakan pemecah belah umat ya karena memang tidak mau bersatu dengan kebatilan, sehingga Nabi dituduh dengan pemecah belah umat. Dan Al-Quran itu memang dikatakan Al-Furqan, artosipun itu pemisah, yang memisahkan antara ahlul Islam dengan ahlul kufur, yang memisahkan orang yang mereka betul-betul siap taat kepada Allah dengan orang yang tidak siap taat kepada Allah Ta'ala. Apa kita ya harus tega bersatu dengan orang yang nginjak-injak Islam, menghancurkan Islam, menjelek-jelekkan Islam? Ya tentu tidak bisa. Tapi kalau soal berbuat baik dan berbuat adil, jangan tanya, Islam mengajarkan ajaran yang paling utama kepada orang-orang yang mereka tidak memiliki keyakinan yang sama atau memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Islam dalam hal muamalah mengajarkan muamalah yang penuh dengan keadilan dan keutamaan, dan tidak pernah mengajarkan kezaliman, bahkan mengharamkan kezaliman walaupun kepada orang yang paling kita benci sekalipun. Mari kita lihat sekalian apa yang disampaikan diwakilkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah membawakan anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Qala, beliau mengatakan, inna akhna asmin indallah, sesungguhnya gelar yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, rajulun tasamma malikal amlak, orang yang bergelar rajanya para raja. La malika illallah, tidak ada kerajaan sama sekali, tidak ada raja yang sungguhnya kecuali Allah Ta'ala. Bapak sekalian, di hari akhirat kelak, ketika Allah kumpulkan semua manusia, Allah akan umumkan, ainal malik, mana yang namanya raja, mana yang namanya raja. Semua makhluk terdiam, nggak ada lagi yang mereka mengaku dirinya raja. Semuanya sudah dilucuti oleh Allah Ta'ala. Dulu yang rajanya umpamanya memiliki kekuasaan hampir sedunia, semuanya sudah dilucuti Allah sehingga tinggal datang ini dirinya sebagai hamba. Allah katakan semua besok, in kullu man fis samawati wa man fil ardi illa ati rahmani abda. Semua makhluk yang ada di langit dan yang di bumi, semuanya akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dalam keadaan sebagai abda, hamba. Hamba yang fakir, yang miskin, yang nggak punya apa-apa, dan datangnya itu farda, sendiri-sendiri. Kulluhum ya'tihi yaumal qiyamati farda. Semuanya mereka mendatangi Allah dalam keadaan sendiri-sendiri, nggak rombongan,
tidak ada pengawal, tidak ada pengacara. Mereka tinggal akan berhadapan dengan pengadilan Allah masing-masing, sehingga masing-masing orang tinggal mengandalkan amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Ainal muluk, mana yang namanya para raja? Nggak ada semuanya. Maka Allah mengumumkan dirinya bahwasanya dirinya adalah raja di hari itu, raja yang sesungguhnya. Malik yaumiddin. Maka Allah mengajarkan kepada kita Allah adalah raja di hari pembalasan kelak. Qala Sufyan, berkata Sufyan, mislu contohnya adalah gelar Syahansyah. Syahansyah itu raja, gelar atau ungkapan orang Persia yang atau bahasa Ajam yang artinya juga sama dengan Malikul Amlak, itu rajanya para raja, raja diraja, raja agung, atau juga gelar-gelar seperti hakim agung dan seterusnya, gelar-gelar yang menunjukkan tentang kebesaran, kehebatan, keagungan. Ini adalah yang gelar yang tidak layak. Ya, dalam riwayat yang lainnya Nabi dikatakan akhyatu rajulin 'alallahi yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Gelar yang paling dimurkai oleh Allah di hari kiamat kelak, atau orang yang paling dimurkai Allah di hari kiamat kelak, dan orang yang paling keji di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mereka bergelar dengan gelar-gelar kebesaran yang seperti itu. Termasuk yang perlu bawakan di sini adalah ini qadhi qudat. Nasnya adalah Amalikul Amlak, termasuk gelar-gelar yang menunjukkan tentang kebesaran, sehingga seorang mukmin itu tidak pantas untuk memberikan kepada dirinya atau menggelari orang dengan gelar-gelar yang hanya layak disandang oleh Allah. Dan ini termasuk diantara pelajaran tauhid, pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Apalagi kemudian dia berlagak sebagaimana lagaknya Allah Ta'ala, semuanya sujud bersimpuh di prok, kemudian dia berdiri menjadi seakan-akan disembah oleh semua manusia. Ini adalah perihal yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Nabi aja dihormati para sahabat dengan berdiri, Nabi katakan ijlisu, duduklah kalian, jangan yaitu kalian perlakukan aku sebagaimana orang-orang Nasrani. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau ketika yaitu dihormati oleh orang-orang dengan cara berdiri, maka Muawiyah kemudian menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyatamassala lahur rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ketika yaitu sahabat Muawiyah, ketika datang Muawiyah mungkin kemudian orang itu berdiri, maka Muawiyah kemudian mengatakan, ini ijlisa, wahai kalian berdua duduklah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, man sarrahu ayatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Saya dengar Nabi katakan, barang siapa yang dia melihat orang lain, barang siapa yang dia senang melihat orang lain itu berdiri dalam rangka menghormati dia, maka silahkan mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, sehingga jangan sampai seorang ini merasa punya kehebatan, punya ini keluar biasaan yang kemudian menjadi pesaing Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya menunjukkan
Ya ini dirinya adalah hamba yang tidak layak untuk menyandang kebesaran-kebesaran yang hanya layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, riwayat ini terakhir kita pelajarannya satu, tahrimut tasammi biqadhil qudat wa nahwi, larangan untuk bergelar qadhi qudat, gelar keagungan, raja diraja, hakim agung atau maha hakim atau semua yang gelar-gelar seputar itu. Yang kedua, wujub ihtirami asma'illah, wajibnya untuk menghormati nama-nama Allah sehingga tidak terkesan orang itu menyaingi Allah Ta'ala, harusnya mengagungkan yakni Allah Ta'ala. Yang ketiga, al-hassu ala tawadhu wa ikhtiyaril asma'il munasabah lil makhluk wal alqab al-mutabaqah lah. Ini dorongan untuk tawadhu dan memilih nama-nama yang sesuai dengan kondisi makhluk, sehingga nama-nama yang menunjukkan tentang ketawadhuan, bukan kehebatan, kebesaran, sehingga seakan-akan dia yang sangat luar biasa. Maka sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini mudah-mudahan manfaat. Kita cukup sekian. Ada pertanyaan? Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang bertanya cara mendidik istri agar sholat subuh tepat waktu dan cara mendidiknya supaya selalu taat pada suami. Terkadang saya bangunkan istri saya dibentak, cuma saya anggap dia saja. Iya, cara mendidik istri dan suaminya sering dibentak sama istrinya. Iya. Iya, pertama, seorang suami harus menyadari dirinya adalah al-qawwamu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Dan tugas pemimpin yang paling utama Bapak sekalian adalah menyelamatkan menyelamatkan rakyatnya. Dan penyelamatan yang paling utama adalah menyelamatkan dari neraka. Menyelamatkan dari neraka itu dengan cara mendidik agama, mengajarkan agama. Kalau suami tidak bisa langsung mengajarkan agama kepada istri, ya mengajak ke pengajian, mengajarkan bagaimana dia paham agama, atau diberikan fasilitas atau dikasih fasilitas untuk dia bisa ngaji di rumah. Intinya harus difahamkan tentang agama. Kemudian yang kedua, mendidik istri yang dibutuhkan kesabaran. Tidak hanya sekali dua kali, terus dia bagaimana mendidik istri dan harus tahu seni dalam masalah pendidikan, sehingga bisa mengarahkan istri sebaik-baiknya untuk dia perhatian kepada agama. Dan kalau sekali dua kali belum berhasil, ya terus sabar terus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin wa'mur ahlaka bisalah wastabir. Perintahkan keluargamu salat dan hendaklah dia bersabar. Karena memang untuk mendidik keluarga menjadi baik itu kadang-kadang butuh waktu yang sangat panjang, sangat lama. Apalagi background memang cari istrinya kemarin itu di mall umpamanya, kemudian tahu-tahu suaminya ngaji, sadar istrinya masih senang macam-macam, ya ini risiko harus ada pendidikan yang panjang, yang lama. Karena backgroundnya juga begitu, sehingga harus punya kesadaran untuk mendidik, yang penting itu, dan harus bersabar dalam mengadakan pendidikan dengan cara yang terbaik, sehingga jadikan istri menjadi lahan dakwah yang pertama sebelum yang lain-lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya kalau istri ini bentak-bentak, ya sudah sabar, pokoknya dikelola dengan sabar. Dibentak-bentak istri, ya gimana dulu kedudukannya, gimana suami takut istri, ya intinya harus dia bermuamalah, membangun muamalah yang sebaik-baiknya. Terus hukum merayakan tahun baru. Ya, tahun baru itu termasuk perayaan jahiliyah yang penuh dengan acara jahiliyah. Dan yang merayakan itu orang-orang kafir, musyrik. Dan kalau mau meninjau dari sisi sejarah, juga sejarahnya berkaitan dengan keyakinan-keyakinan syirik. Tidak layak seorang muslim terlibat dalam semua perkara jahiliyah.
Kalau hari raya sudah dipilihkan Allah, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang kedua hari raya ini menggantikan semua hari raya yang lainnya, kata Nabi. Nabi pernah mendatangi sahabat sedang merayakan hari Mahrojan dan Nairus, orang-orang Madinah merayakan hari raya kemenangan dulu zaman jahiliyah. Main-main mereka di hari itu. Kata Nabi, qad abdalakumullahu bima khairan minhuma. Allah telah menggantikan untuk kalian, wahai para sahabatku, dengan dua hari raya yang lebih baik dibandingkan dengan hari raya kalian. Apa itu? Idul Adha dan Idul Fitri. Dua hari raya muslimin itu sekalian, warnanya itu warna pendidikan tazkiyatun nafas dan pendidikan berkemanfaatan kepada para hamba Allah Ta'ala. Idul Fitri sebelumnya kita diajarkan soal puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari. Ini adalah amalan untuk membersihkan jiwa kita dan mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Ditutup dengan zakat fitrah, kemanfaatan untuk para hamba Allah Ta'ala. Idul Adha 10 hari Idul Adha, sebelum Idul Adha kita dipacu untuk benar-benar gemar beramal soleh. Kemudian ditutup dengan hari raya korban, kemanfaatan untuk para hamba Allah Ta'ala. Intinya hari raya muslimin itu menggabungkan antara pendekatan diri kepada Allah dan memberikan manfaat kepada para hamba Allah Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan kemanfaatan kepada para hamba Allah Ta'ala. Tapi hari raya jahiliyah itu selalu bercampur dalamnya itu berbagai macam kebatilan-kebatilan dan perilaku yang buruk, mabuk, mendem, hura-hura, mengambur-hamburkan harta. Warnanya demikian yang ada. Maka muslimin tidak layak untuk ikut-ikutan merayakan semua bentuk hari raya jahiliyah. Harus dia berusaha untuk menunjukkan identitas keislaman dan bangga dengan Islamnya. Mau dibilang eksklusif ya nggak apa-apa, terserah mau dibilang apapun, yang penting selamat sampai akhirat masuk surga bleng. Walaupun dibilang daripada bilang inklusif, kemudian modern dan segala macamnya, tapi nyemplung neraka nggak ada gunanya. Udah, ya demikian sekalian. Ada lagi satu, ya Pak. Bagaimana apa? Menyambut. Ya, kalau soal berdiri ada dua macam, berdiri untuknya dan berdiri ini dalam rangka. Kalau berdirinya itu untuk mengagungkan nggak boleh. Kalau berdirinya itu untuk menyambut pertolongan, memberikan pertolongan, umpamanya ibunya datang menteyot bawa belanjaan, kemudian kita datang berdiri untuk membawakan nolong, itu adalah bagus dan boleh, dan itu diajarkan Nabi. Tapi kalau berdirinya itu untuk membesarkan, sehingga datang kita berdiri kemudian membesarkan, kemudian lewat selesai kita duduk, itu namanya pengagungan. Berdiri seperti ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak bolehkan. Berdiri untuk melayaninya itu boleh, berdiri pengagungan ini tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam shawab. Pengatan sekalian, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Matur nuwun, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.